Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma ya rabbal alamin. Babu salatil istisqa. Bab menjelaskan tentang salat istisqa, talabus suqya, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Kami jadikan setiap sesuatu dengan sebab air semuanya menjadi hidup. Tanpa air tiada kehidupan. Jadi sumber daripada kehidupan itu apabila ada air. Sehingga di dalam tubuh manusia itu banyak membutuhkan air. Bahkan seseorang itu lebih berbahaya tidak minum daripada tidak makan. Lebih berbahaya. Karena yang lebih banyak dibutuhkan adalah air. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan dunia, bumi ini 2/3 isinya adalah air. Kemudian 1/3-nya baru daratan. Gitu. Jadi air itu sumber kehidupan. Di mana itu ada air maka ada kehidupan. Makanya di planet tidak ada kehidupan. Yang ada kehidupan adalah planet bumi. Merkurius, Venus, kemudian apa? Juventus. Udah lama nggak sekolah. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Kan ada 9 kan? Planet ada 9. Merven, Bu, Mar, Yu, Sat, Ura, Neplu. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ada 9. Itu sekolah SD. Ini kelas SD ya. Iya, Merven, Bu, Mar, Yusat, Ura, Neplu. Anu apal we. Waduh. Ternyata pelajaran SD masih gue inget ya. Oh gitu. Padahal itu pada lupa baru kemarin sekolah. Dia lupa. Itulah SD orang dulu. Itulah di orang dulu gitu mah. Kan bilang SD orang dulu, S2-nya sekarang. Jadi salatul istisqa, salat meminta hujan. Air hujan beda dengan air sumur. Mana lebih bermanfaat? Air hujan lebih subur daripada air sumur. Berbeda. Makanya rerumputan ketika kena hujan gampang, cepat, mudah tumbuh. Ya kan? Rerumputan. Ada tanah gersang, kena hujan tumbuh rerumputan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Manusia dari mana? Kalau bukan dari tanah. Tanah nggak bisa memberikan manfaat kalau tidak ada air. Coba tanah-tanah doang, nggak disiramin, mati tuh pohon. Ente nanam pohon tuh di pot lagi rame-rame kan ini sekarang. Tanam nggak disiramin. Ada tanahnya, tapi nggak dikasih air, mati tuh pohon. Begitu. Perumpamaan air itu diumpamakan oleh para ulama adalah sebagaimana kita butuh dengan air hujan. Maka kita pun perlu dengan ilmu. Perlu dengan hikmah. Sehingga dianjurkan untuk hadir dalam majelis ilmu. Karena hadir dalam majelis ilmu seperti air
yang mengguyur tanah. Ya. Nantinya hati yang tadinya mati menjadi hidup. Yang tadinya beku menjadi lumer. Yalah, lumer ya. Jadi lembut gitu. Ya enggak kasar. Ya, gitu. Ala kulli hal, salat istisqa dianjurkan. Nah, meminta hujan ada berbagai cara. Minimal doa. Minimal doa. Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an mari'an mujalilan sahan ghadaqan daiman. Nah, minta hujan. Minimal minta hujan. Ya Allah, minta hujan. Dulu, waktu anak kecil dulu, kalau pas musim kemarau, kita itu kalau setelah sholat atau mau sebelum sholat, kan ada pujian-pujian ya. Di Jawa begitu. Ya. Itu ada pujiannya itu dulu. Ya, Allahumma anzil alaina minas sama'i mataron midroro. Ini ada doanya itu. Diajarin dulu waktu kecil. Ya, Allahumma anzil alaina ma'an minas sama'i mataron midroro. Ya Allah, ternyata doa ternyata. Ya, dulu kan nggak paham. Tapi setelah itu paham, ini ternyata minta hujan. Ma'an mataron midroro. Ya Allah, turunkan air dari langit, hujan yang sangat deras. Ya, gitu. Apalagi kalau pas musim kemarau. Musim kemarau. Ya. Dulu pernah musim kemarau panjang, benar-benar panjang. Ya. Air habis semuanya. Sehingga banyak mau tidak mau harus membuat sumur. Yang tadinya kali, sungai, masih dikeduk lagi jadi sumur. Ya. Itu termasuk kemarau yang sangat panjang banget. Panjang banget itu. Ya, pernah terjadi. Tahun berapa gitu, Allahu a'lam, di Jawa. Ya. Begitu. Kemarau yang panjang. Nah, kemarau yang panjang, kemarau, memang Allah Subhanahu wa taala ada musim panas, ada musim hujan. Panas nggak harus kemarau. Kemarau beda dengan panas. Ya. Panas, kemarau berarti kemarau kepanjangan. Kemarau kepanjangan. Ya. Allah menurunkan air itu sebenarnya sama. Nggak berubah. Hanya saja peruntukannya beda. Kadang air tersebut diturunkan di suatu tempat yang tidak ada penghuninya. Ya. Kenapa di sini nggak ada hujan misalnya? Karena lu pada nggak mau ibadah sih. Ya, nggak mau taat, nggak mau takwa. Dicoba dengan hujan. Hujannya di mana? Nah, dicoba dengan tidak ada hujan. Hujannya di mana? Jauh. Soalnya berhan soalnya hujan. Kadang hujannya di laut. Sehingga airnya ke laut lagi. Ya, yang darat nggak mendapatkan air. Ya, gitu. Air hujan seperti itu. Ya. Nah, apabila dalam suatu daerah dilanda kekeringan. Jadi minta doa istisqa itu tidak harus nggak ada hujan. Ya. Hatta di sana di kota Tarim sana, memang daerah yang tidak pernah hujan, jarang hujan, tapi air melimpah. Kenapa? Di sisi lain, memang kota Tarim itu mendapatkan doa khusus dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya kota Tarim itu diberkahi di dalam airnya. Berkah airnya. Mengalir terus, banyak. Begitu. Di sisi lain, setiap khutbah pasti khatib selalu minta dengan doa istisqa. Pasti. Allahumma asqina wa aghithna, Allahumma asqina wa aghithna. Terus setelah di khutbah yang kedua, setiap hari Jumat pasti doa tersebut. Istisqa, minta hujan. Meskipun tidak ada hujan secara zahir, Allah Ta'ala memunculkan air yang berkah di dalam tanah tersebut. Begitu. Paham? Jadi minimal istisqa itu
talabus suqya adalah doa. Lebih afdalnya lagi adalah sholat. Namanya sholat istisqa. Yang ini akan kita bahas. Ya, begitu. Makanya di sini istisqa salah satu anwa, ada 3 hal. Yang pertama adalah doa saja. Yang kedua adalah doa setelah sholat. Setelah sholat fardu atau fi khutbah Jum'ah. Syuf di sini sebutin. Ini yang dilakukan oleh orang-orang tarim. Yang dilakukan oleh orang-orang tarim adalah doa di dalam khutbah Jumat. Ketika orang banyak berkumpul, mereka doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma asqina wa aghithna, Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an mujalilan ghadaqan sahhan aman daima. Wah, ini diapalin ini. Minta hujan. Hujan rahmat. Hujan, kalau ada hujan, minta sama Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan rahmat. Bukan hujan yang bikin sengsara, banjir, ya, longsor dan sebagainya. Minta sama Allah shayyiban nafi'an. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Hancurnya laut, kerusakan, menampaknya kerusakan fil bari wal bahr, di daratan, di lautan, karena sebab ulah manusia. Karena sekarang ini sudah tidak ramah dengan lingkungan. Tidak ramah dengan lingkungan. Tidak ada penyerapan, lahan penyerapan atau penampungan air dan sebagainya. Sehingga kemana itu air mengalir? Air hujan sebanyak-banyaknya. Kemana itu air? Semua got kecil yang meludak. Ya, banjir. Begitu. Maka perbaiki saluran air itu termasuk daripada minta keselamatan dan juga minta hujan. Airnya dibersihin, selokan air nih, jangan banyak sampah. Ya, jangan sampai kalau pas hujan banjir. Yang disalahin pemerintahannya. Ini pemerintah gimana sih? Lu yang salah. Lu yang buang sampah sembarangan. Lu yang menjadiin tanah lahan tersebut jadi kontrakan, jadi bangunan, ya, yang tadinya buat resapan air dan sebagainya, ya, sehingga menjadi bangunan-bangunan yang megah, semuanya di plaster, semuanya di tanah, air kemana? Cepat mengalir. Kalau sana berhenti, udah banjir. Ala kulli hal, ya, banjir fenomena alam, ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terkena banjir, ya sabar. Ya, begitu. Banjir. Air adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. La yadhur wa la yanfa illa biidznillah. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarar kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Air bisa membawa rumah, bisa membawa gudang, bisa membawa mobil, bisa. Ya. Siapa yang membikin air tersebut punya kekuatan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya air tidak dibikin seperti itu, ya, ente masukin paku ke laut, tenggelam nggak? Air paku lo masukin ke laut, tenggelam nggak? Kok dia nggak bisa menimbulkan paku, sedangkan kapal yang sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya ditimbulkan sama kapal, sama laut. Ya. Katanya saya ini itu teka-teki nih. Saya adalah sangat kuat, bisa menahan beban ribuan ton. Kapal sudah gedenya, tapi tidak bisa menahan beban paku. Apa itu? Laut. Itu coba cemplungin paku ke laut. Ada nggak paku itu bisa nimbul? Nggak bisa. Tapi kapal yang seberat itu, ya, Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk bisa mengapung. Bisa mengapung di atas laut. Bisa mengapung, nggak tenggelam. Berat loh itu. Allah yang mengizinkan. Bukan manusia yang pinter, Allah yang mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak bisa bisa menjadi kapal tersebut. Allah yang mengizinkan kapal bisa berjalan di atas laut tersebut.
bukan menjadi bahaya apabila kapal berjalan di daratan. Tapi yang menjadi bahaya apabila air laut masuk ke kapal tersebut. Ala kulli hal. Lu nggak paham kan? Ya. Jadi shalla ka'idin ba'da amril hakimi bi taubatin wa raddil mazalimi wal birri wal i'taqi wa siyami thalathatan wa rabil ayami falyakhruju bi bidlati takhashu'i ma'rudha'in wa rutta'in wa rukka'i waktub kama fil 'idi bi istidbari wa abdil takbira bi istighfari. Begitu. Sholat ka'idin. Salat istisqa itu bagaimana? Ya, salat istisqa itu bagaimana? Salat istisqa adalah sholat ka'idin. Salat seperti salat Id. Nah, apa itu maksudnya seperti salat Id? Ada takbirnya di rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Itu maksudnya. Sholat ka'idin. Ya, paham nggak? Jadi tata cara daripada sholat tersebut adalah sholat seperti sholat Id. Ya. Sholat seperti sholat Id. Yang mana sholat Id tersebut adalah ketika di rakaat pertama takbir 7 kali, kemudian yang rakaat kedua takbir 5 kali. Kalau di dalam sholat Id usolli sunatal idil fitri atau idul adha raka'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, salat istisqa usolli sunatal istisqa raka'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian takbir yang 7 kali di rakaat pertama Allahu akbar. Kalau di salat Id itu dianjurkan membaca apa itu? Al-Baqiyatus Shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kalau di dalam salat istisqa diganti dengan istighfar. Ya, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim gitu. Minta ampun kepada Allah. Ya. Kaidin ba'da amril hakimi, setelah diperintahkan oleh hakim. Wa bitaubatin wa radil madzalim, dan dengan taubat dan juga mengembalikan perkara-perkara yang pernah dizalimi dari orang lain tersebut. Jadi masalah pemerintah setempat ya memberikan ultimatum atau memerintahkan kepada warganya, rakyatnya untuk menjalankan sholat istisqa. Maka wajib seorang warga tersebut untuk mengikuti arahan daripada pemerintah itu. Wajib mengikuti. Sebelumnya, taubat dulu. Ya, kita saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan salat istisqa, salat minta hujan. Karena beberapa bulan ini kita sudah tidak ada hujan sehingga kekeringan di mana-mana, air sulit ditemukan. Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh warga untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan besok diwajibkan untuk berpuasa 3 hari. Ketika pemerintah mewajibkan atau menganjurkan untuk berpuasa, maka wajib bagi rakyatnya untuk berpuasa. Dengan taubat, mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukannya, berbuat baik, merdekakan budak, wasyami salasatan, dan berpuasa 3 hari. Kalau pemerintah mengumumkan besok kita berpuasa 3 hari, setelah itu kita akan menjalankan sholat istisqa, maka wajib dijalankan oleh warganya untuk berpuasa 3 hari. Wajib. Ya, wajib. Kan ini bukan syariat. Dia bukan syariat, dia betul. Bukan dia syariatnya, tapi dia memerintahkan kepada rakyatnya, wa ulil amri minkum, pemerintah yang wajib untuk ditaati. Dia mewajibkan kita untuk berpuasa, wajib kita berpuasa. Ya.
Setelah berpuasa 3 hari, wasyami thalathatan. Wa rabi'il ayami, di hari yang keempat, falyakhruju, maka keluarlah mereka, ya penduduk tersebut, ke tengah lapangan. Ya, bibidlati takhasyu'i, dengan pakaian yang menunjukkan kekhusyuan. Ya, pakaian yang lusuh, pakaian yang biasa, bukan pakaian yang bagus, bukan pakaian yang mewah, bukan pakaian yang berharga, tapi pakaian yang lusuh, yang sudah compang-camping, yang biasa dipakai, yaitu pakai. Kemudian keluar tersebut ma'rudha'in, bayi-bayi dibawa biar nangis. Ya. Warutta'in, hewan-hewan bawa, ya, karena dia tidak punya dosa. Warukka'i, orang-orang yang ahli ruku', orang-orang tua yang sepuh yang ahli ruku', bawa mereka. Dalam satu riwayat, dalam hadis al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni lahummu." Ya, saya ingin mencurahkan siksa kepada penduduk bumi tersebut. Namun ketika saya melihat, ya, ummaru baiti, orang-orang yang memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang saling cinta mencintai, kemudian mereka tuh, ya, anak-anak kecil yang sedang menyusu, maka Allah Subhanahu wa taala menolak, ya, bala musibah kepada penduduk bumi tersebut. Laula, ya, laula rud'un, laula sabiyun rudha wa bahaim rutta wa syuyukhin rukka. Laula sibyan rudha wa bahaim rutta wa syuyukhin rukka. Kalau seandainya bukan mereka, anak-anak kecil yang sedang menyusu, ya, hewan-hewan yang sedang mencari makanan, orang-orang tua yang sedang ruku', ya, la subba alaihim, ya, mujah, maka akan ditimpakan siksa Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sangat menyakitkan. Yang sangat menyakitkan. Tapi gara-gara mereka, jadi bawa anak kecil, ya. Rasulullah SAW dulu ketika masih kecil digunakan oleh Abu Thalib untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi thimalun lil yatama wal aramili. Ya. Dengan wajah, ya, ketika wajahnya Rasulullah ditengadahkan ke langit, langsung turun hujan. Langsung turun hujan. Sehingga kebiasaan orang Madinah dulu, kebiasaan orang Madinah, itu di atas kubahnya Rasulullah itu ada lubang. Lubang di situ. Lubang ini adalah lubang yang pas dengan wajahnya Rasulullah dari bawah. Di mana nih wajahnya Rasulullah? Di kuburnya. Kemudian dipasin. Pas itu. Ketika mereka dilanda dengan kekeringan, ya, kekeringan panjang, bala, musibah, ya, maka mereka ini orang-orang Madinah buka ini nih. Wasilah dengan dibukanya ini karena langsung wajahnya Rasulullah SAW ada di situ. Langsung diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya masih hidupnya, tapi ketika sudah wafatnya beliau dulu, ya, seperti itu. Jadi di kubahnya Rasulullah itu ada pembuka. Ini gunanya untuk itu. Untuk ketika ada kekeringan, mereka pengen minta hujan, gimana caranya? Gampang, buka nih, ya, kubahnya Rasulullah SAW yang pas mukanya itu dibuka, langsung turun hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi thimanul litama wa ismatun lil aramili. Paham ya?
Wajahnya Rasulullah SAW. Ya. Gara-gara mereka nih orang-orang yang anak kecil, yang binatang masih melata, orang-orang tua yang sedang ruku', Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Sehingga diriwayatkan ketika Sayyidina Sulaiman alaihissalam berjalan dengan bala tentaranya, ya, kemudian ingin meminta hujan. Kemudian melihat semut sedang tidur telentang. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Sulaiman, kaumku, bala tentaraku, kita pulang. Kenapa wahai Sulaiman? Kok kita nggak jadi satu isis kok? Sudah, semut mewakili kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semut, kalau ada semut tuh telentangin aja tuh. Semut ditelentangin, minta hujan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bawa bayi. Ya Allah, ini bayi belum minum nih ya Allah. Ya, menjadi apa namanya? Tameng. Alasan untuk Allah nurunin hujan. Ya, bawa. Karena orang-orangnya banyak dosa. Yang nggak punya dosa tuh mereka, anak kecil. Ya, kemudian apa namanya? Hewan. Gitu. Waktub kama fil aidi bisidbari wa abdi takbir bistighfari. Kemudian ketika sholat tersebut setelahnya dianjurkan untuk khutbah. Ya, khutbah kama fil aid, sebagaimana aid. Kalau aid takbir 9 kali, kalau dalam sholat, dalam khutbah sholat istisqa, istighfar 9 kali di khutbah pertama dan istighfar 7 kali yang khutbah yang kedua. Makanya situ bistidbari, dengan menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat. Ya, ketika khutbah madhab ke sini, ini wajahnya nih. Ketika khutbah madhab ke sini. Tapi nanti ketika doa menghadap ke kiblat. Paham? Beda khutbahnya. Jadi ketika khutbah menghadap ke jamaah, istidbaril kiblah. Tapi ketika doa membelakangi. Menghadap ke kiblat. Begitu. Wa abdi takbir bistighfari, dan ganti takbir dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara wa yaqum astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yursilis samaa 'alaikum midrara." Minta hujan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab.